menakut-nakuti supaya tidak korupsi. Jadi dibawa dulu ke penjara. Wah ini Pak, kain kafan. Iya kain kafan. Emangnya bukan. Maksud Bapak, ya supaya ada saksi, supaya Anda punya niat, keikhlasan. Anda yang mau bicara dengan saya, saksinya ini. Akhirnya ada sanksi, tidak boleh, kalau ada kedapatan merokok, harus dipekerjakan di tempat umum. Yang dijual di desa tidak boleh memasukkan makanan yang memakai zat pewarna dengan zat kimia, digantikan dengan membuat bubur kacang hijau. Itu terlalu jauh mengatur ranah pribadi. Sebenarnya ini pun juga amanah nasional. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Pemerintahan dan jabatan adalah catatan kaki kekuasaan. Kekuasaan yang diamanatkan untuk melayani dan bukan dilayani. Penguasa bisa menjelma menjadi raja atau melayani dengan kepekaan rasa. Menjadi penguasa yang rela berkorban atau yang menciptakan korban. Rupa-rupa kuasa muncul lewat berbagai cara. Ada yang mengundang decak kagum, ada pula yang membuat kita tertegun. Inilah Mata Najwa, eksperimen penguasa. Pemirsa, kata anti korupsi seringkali menjadi retorika andalan para penguasa. Namun hanya sedikit penguasa yang punya kebijakan mencegah terjadinya korupsi. Iwan Bokings, mantan Bupati Bualemo Gorontalo adalah salah satu di antaranya. Malam ini telah hadir di studio Mata Najwa, mantan Bupati Bualemo Gorontalo, Iwan Bokings. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam. Pak Iwan, dari catatan kami selama Anda menjadi Bupati begitu kurang lebih 11 tahun, ada banyak eksperimen yang Anda lakukan yang tidak biasa tapi justru berhasil. Salah satunya yang banyak dibicarakan orang adalah ketika Anda mengajak PNS-PNS untuk datang ke penjara. Iya betul. Apa maksudnya? Awalnya saya ada pertemuan dengan para pejabat, semua eselon dan pengelola keuangan maupun proyek. Nah saya tes apa mereka tahu dampak kalau mereka korupsi, menyalahgunakan wewenang. Mereka tahu masuk penjara Pak Bupati. Terus saya tanya, siapa di antara kalian yang pernah lihat bagaimana di dalam penjara? Nggak ada satupun. Terus spontan saya bilang, Ibu Sekda, tolong ditelepon ke Lapas Gorontalo waktu itu. Apakah memungkinkan kita studi banding ke sana dengan semua pengelola keuangan dan proyek? Dan ternyata mendapat persetujuan. Disitulah saya mengajak kurang lebih 200-an pejabat eselon 2, 3, 4 dan seluruh yang mengelola keuangan maupun proyek. Studi banding istilahnya ke penjara selama 4 jam. Jadi ini memang tujuannya maksudnya untuk menakut-nakuti supaya tidak korupsi. Jadi dibawa dulu ke penjara. Ya, saya terinspirasi Isra Miraj Mbak. Isra Miraj itu kan Rasulullah dibawa dulu diperlihatkan Allah bagaimana neraka surga. Saya berpikir dan waktu itu Rasulullah lebih bersemangat mengajarkan Islam. Saya sudah lihat bagaimana neraka, bagaimana surga. Saya berpikir para pejabat ini barangkali belum tahu bagaimana siksanya, susahnya di penjara. Nah itu merubah mindset mereka barangkali supaya lebih agak takut lah. Ada efeknya setelah melihat penjara, ada yang kemudian merasa jadi... Alhamdulillah karena di dalam itu mereka diperlihatkan bagaimana proses kalau jadi koruptor atau jadi narapidana masuk ke ruang isolasi, terus melihat bagaimana cara mereka antri makanan, kemudian melihat para pejabat yang korupsi memang sudah ada di dalam ruangannya, kamarnya. Dampaknya memang bukan berarti menghilangkan korupsi, tapi alhamdulillah kalaupun ada korupsi kecil-kecilan dan lebih banyak ke arah barangkali ke administrasi dan lain-lain, tidak cermatnya mereka. Ada juga yang langkah-langkah yang Anda ambil Pak Iwan yang juga tidak biasa begitu. Seperti misalnya saya baca Anda meletakkan kain kafan di atas meja kerja Anda dan untuk setiap orang yang masuk bertemu tamu atau siapapun Anda tunjukkan kain kafan itu. Ya. Itu apa maksudnya? Ini ada fotonya. Ya, saya menginginkan ini jadi saksi kita supaya Anda berbicara yang baik dan berencana baik dan minimal merubah niat Anda sebelum Anda masuk ke ruangan saya. Baca dulu ini. Ada tulisannya emang Pak? Ada. Ya? Kain kafan teman kita dikuburkan. Kuburan nanti ya. Di kuburan nanti. Siapkah kita berbuat terbaik sebelum memakainya? Ya, itu semua orang yang datang ke saya, khususnya Muslim, saya tunjukkan ini. Wah ini Pak, kain kafan. Iya kain kafan. Emangnya bukan. Maksud Bapak, ya supaya ada saksi, supaya Anda punya niat, keikhlasan. Anda yang mau bicara dengan saya, saksinya ini. Jadi kalau Anda berniat lain, ini saksinya kain kafan. Saya juga disaksikan dan Anda juga jadi
disaksikan. Jadi tidak ada yang berani menyuap Pak Iwan ya ketika itu ya, karena belum sudah ada kain kafan di depan meja kerja. Artinya minimal mengurangi niat mereka untuk itu. Ada juga langkah yang Anda ambil yaitu memasang list daftar gaji, kemudian juga biaya operasional, anggaran kerja, semua yang berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintahan itu di depan pintu kerja. Betul. Sebetulnya ini enggak terlalu, anggaran yang dipampang itu sebetulnya sudah milik publik karena sesudah disahkan APBD, harusnya juga APBN, itu harus diketahui oleh masyarakat tanpa masyarakat meminta. Nah, bagi saya suruh buat semacam ukuran besar baliho dan ringkasan daripada anggaran yang mereka kelola tercantumlah di situ. Sehingga termasuk gajinya. Jadi semua orang tahu gaji bupati, semua orang tahu gaji pejabat dipampang daerah. di pintu masuk. Jadi gaji pokok, tunjangan berapa. Apa maksudnya di situ? Pertama untuk introspeksi diri sendiri. Masa gajinya cuma 5 juta, penampilannya 10 juta. Memang ada yang protes. Pak, masa gaji kita dipamerkan orang? Saya bilang, emangnya kenapa sih? Kalau itu kan umum. Gaji PNS itu, gaji bupati kan semua orang tahu. Kenapa harus disembunyikan? Kemudian anggaran. Kenapa kami cantumkan anggaran semua? Supaya masyarakat tahu bahwa kalau ada proyek yang dikelola satu dinas, nilainya begini. Terakhir kita punya papan proyek. Itu papan proyek bukan cuma mencantumkan volume, judul proyeknya, tapi foto semua penanggung jawab mulai dari kuasa pengguna anggaran sampai pengawas. Jadi ada foto ada orang. foto, ada namanya, ada nomor teleponnya. Di bawah saya tulis kayak pesan rokok. Jika